Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 dari buku Panduan dan Prosedur Riset Mahasiswa Manajemen Bisnis. Jadi bab 2 itu adalah isinya mengenai prosedur pendaftaran, alur informasi maupun cara pendaftaran berkas-berkas yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Baik, di buku ini saya udah tampilin flowchart juga, urutan-urutan yang bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa. Jadi sekarang kita akan bahas untuk masing-masing tahapan. Jadi untuk tahapan pertama, tentunya di awal perkuliahan nanti akan ada sosialisasi. Sosialisasi itu baik panduan penulisan maupun prosedur bagaimana caranya melengkapi berkas-berkas pendaftaran seminar proposal maupun sidang riset akhir. Nanti ini akan diberikan oleh dosen pengampu untuk mata kuliah di masing-masing tiap program studi. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi yaitu bimbingan mahasiswa kepada dosen pembimbingnya, yaitu minimal sebanyak 5 kali sebelum nantinya mahasiswa mendaftar untuk seminar riset ataupun mengajukan proposal riset yang sudah disusun oleh mahasiswanya tersebut. Bimbingan ini seluruh bukti bimbingan, baik itu bimbingan online ataupun offline gitu ya. Untuk bimbingan online itu bisa berupa screenshot atau capture WhatsApp, kemudian bisa mungkin melalui email, kemudian melalui Zoom conference ataupun aplikasi lainnya. Nah, untuk unggahan bukti bimbingan ini nanti harus dilengkapi di learning untuk mata kuliah riset masing-masing program studi. Jadi nanti untuk setiap bukti bimbingan ini akan disediakan tempat upload masing-masing dosen pembimbing. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa langsung mengupload di portal dosen pembimbingnya. Jadi contohnya di sini misalnya di portal pengumpulan salah satu dosen, mahasiswa bisa mengumpulkan di sini kartu bimbingannya. Jadi di sini kartu bimbingannya diupload atau diupdate setiap kali mahasiswa bimbingan dengan dosennya, kemudian juga dilampirkan bukti bimbingannya. Bukti bimbingannya tadi itu berupa screenshot dari aktivitas masing-masingnya. Kemudian untuk format plotnya, yaitu mahasiswa bisa memberikan untuk kartu bimbingannya yaitu dengan nama file kartu _nama_name. Dan untuk bukti bimbingannya, yaitu bukti capture WhatsApp, capture email, ataupun lainnya, itu bisa dengan memberikan nama file bimbingan 1, bimbingan 2, dan seterusnya. Ini contohnya ya. Jadi ini untuk kartu bimbingannya diupdate setiap kali bimbingan, dan ini bukti bimbingannya sebanyak berapa kali mahasiswa tersebut melakukan bimbingan kepada dosen pembimbingnya. Nah, untuk selanjutnya, yaitu mahasiswa jika memerlukan keperluan dalam hal surat izin permintaan data ke perusahaan, mahasiswa bisa mengajukan dengan koordinasi ke Tata Usaha Manajemen Bisnis, yaitu untuk izin mengambil data ke perusahaan. Selanjutnya, setelah mahasiswa menulis proposal riset dan nanti akan di-ACC atau di-approval oleh dosen pembimbing masing-masing bahwa proposal tersebut udah layak untuk diseminarkan. Jadi untuk syaratnya tadi yaitu 5 kali bimbingan sebelum diseminarkan, dan nanti dosen pembimbing akan meng-ACC atau approval masing-masing proposal mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa yang proposalnya sudah di-ACC bisa mendaftar seminar ke Tata Usaha Manajemen Bisnis. Jadi mahasiswa bisa berkomunikasi dengan Tata Usaha Manajemen Bisnis dan menyebutkan nama dan NIM mahasiswa pendaftar. Sehingga selanjutnya Tata Usaha Manajemen Bisnis sesuai informasi dan komunikasi dari mahasiswa tadinya
akan membuat tempat pengumpulan berkas pendaftaran seminar dari masing-masing mahasiswa yang mendaftar. Jadi misalnya seperti contoh gambar ini ya, Tata Usaha Manajemen Bisnis akan membuatkan tempat pengumpulan masing-masing mahasiswa yang mendaftar, yaitu dengan format nama, yaitu nama mahasiswa pendaftar, trip, dan NIM mahasiswa pendaftar. Selanjutnya, mahasiswa mengunggah seluruh berkas pendaftaran seminar proposal. Jadi dari berkas tempat kumpul mahasiswa ini, mahasiswa bisa mengumpulkan berkas-berkas yang sudah ditentukan, yaitu berkas yang perlu dikumpulkan borang pendaftaran dengan format file yaitu doc atau docx yang diisi dengan nama, NIM, dan nomor HP, judul, tanggal, nama mahasiswa, dan nama dosen pembimbing. Selanjutnya disertai tanda tangan hasil scan oleh mahasiswa tanpa tanda tangan dosen pembimbingnya. Jadi yang perlu dilampirkan adalah tanda tangan mahasiswanya saja. Nah, borang pendaftaran ini nanti formatnya akan dilampirkan di learning. Jadi di learning masing-masing program studi akan dilampirkan untuk borang pendaftaran. Mahasiswa tinggal download saja di sini, kemudian bisa melengkapi ini tadi, nama, NIM, nomor HP, judul, dan sebagainya. Selanjutnya, mahasiswa yang sudah melengkapi borang pendaftaran tadi mengupload di portal pendaftaran masing-masing tadi dengan format nama file yaitu borang daftar sempro _ nama mahasiswa. Selanjutnya yang kedua yaitu yang perlu dilengkapi lagi yaitu borang penilaian seminar. Jadi borang penilaian seminar ini juga sudah dilengkapi seperti ini, borang penilaian sidang, nanti akan dilampirkan di learning masing-masing mata kuliah di program studi. Jadi yang perlu dilengkapi oleh mahasiswa, yaitu nanti melengkapi nama, NIM, dan judul. Dengan format nama file untuk penguploadan, yaitu borang nilai sempro _ nama mahasiswa. Nah, borang nilai ini nanti menjadi satu ya, baik itu nanti ketua penguji seminar ataupun anggota penguji seminar. Jadi dalam satu file borang ini. Selanjutnya yang ketiga adalah proposal riset. Jadi proposal riset mahasiswa yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing bisa diupload di portal pengumpulan juga dengan format doc atau docx, kemudian dengan nama file yaitu proposal _ nama mahasiswa. Kemudian selanjutnya itu adalah link YouTube video presentasi proposal. Jadi mahasiswa perlu membuat video presentasi untuk proposal yang sudah dikerjakan. Selanjutnya link YouTube ini dilampirkan dengan file doc atau docx dengan format nama file doc atau docx-nya yaitu video presentasi _ nama mahasiswa. Selanjutnya itu adalah PPT, PowerPoint seminar proposal yang sudah dibuat juga dilampirkan di portal pengumpulan berkas mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita melihat contoh ya, melihat contoh di learning, itu misalnya di section pendaftaran sidang ya. Ini kita contoh untuk salah satu mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lihat file yang sudah diunggah oleh mahasiswa, kurang lebih seperti ini. Jadi ini file-file yang perlu dilengkapi sesuai panduan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah mahasiswa melengkapi berkas-berkas yang sudah disyaratkan ini, kemudian mahasiswa perlu meminta approval atau ACC kepada dosen pembimbingnya lagi. Jadi bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui email, ataupun lainnya.
Nah, nanti untuk dosen pembimbing, jika memang file-file sudah memenuhi syarat yang di-upload di Learning, maka dosen pembimbing akan memberikan komentar pada portal pengumpulan berkas mahasiswa dengan komentar ACC pendaftaran seminar proposal. Jadi kita lihat di sini misalnya di Learning ya. Jadi pada bagian section comment ini, baik nanti untuk dosen pembimbing ataupun mahasiswa bisa selalu pantau di bagian comments ini. Nanti dosen pembimbing akan memberikan komentar di sini bahwa file-file yang sudah diupload sebelumnya itu sudah memenuhi syarat dan layak untuk diseminarkan ataupun disidangkan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mahasiswa akan mendapatkan approval atau ACC pendaftaran seminar proposal oleh dosen pengampu. Jadi masing-masing dosen pengampu di tiap program studi nanti akan mengecek kembali bahwa berkas-berkas yang dikumpulkan mahasiswa itu sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan oleh jurusan manajemen bisnis. Dan dosen pengampu nanti akan memberikan komentar mahasiswa pendaftar layak untuk diseminarkan ataupun disidangkan. Jadi nanti kurang lebih yang terlihat di submission comments-nya yaitu adalah seperti ini. Jadi ini comments dari dosen pembimbing dan di bawahnya adalah comments dari dosen pengampu mata kuliah di program studi. Nah, jika dosen pengampu sudah memberikan comments di bagian submission comment, maka mahasiswa bisa menunggu untuk dijadwalkan sidang. Nanti untuk jadwal akan diinformasikan melalui WhatsApp group masing-masing program studi. Jadi untuk mahasiswa yang perlu diperhatikan adalah selalu memantau progres pengajuan pendaftaran seminarnya atau pendaftaran skripsinya di Learning. Baik, selanjutnya mahasiswa akan melaksanakan seminar proposal diuji oleh 2 dosen penguji secara sinkron melalui daring ataupun luring. Jadi nanti dosen pengampu akan menginfokan teknis sidang ataupun seminar proposalnya, baik itu nanti melalui Zoom, Google Meet, ataupun Microsoft Teams, dan lain-lain. Ataupun mungkin secara luring langsung di kampus Poli Batam. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, jika itu dilaksanakan secara daring, maka mahasiswa harus mempersiapkan platform, baik itu Zoom-nya nanti, dan menginfokan link Zoom-nya, yaitu kurang lebih selambat-lambatnya 1 jam sebelum seminar dijadwalkan dan diinformasikan ke WhatsApp group masing-masing program studi. Baik, selanjutnya yaitu perwakilan dosen penguji akan mengunggah berita acara seminar proposal dan mengunggah borang nilai seminar mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa perlu juga memperhatikan ataupun memantau learning-nya, terutama di bagian feedback files, untuk menjadi acuan mahasiswa melakukan revisi setelah seminar proposal ataupun sidang skripsi. Jadi, yang nanti akan diupload oleh dosen penguji yaitu adalah berita acara seminar proposal dengan format PDF dan nama file yaitu berita acara sempro _ nama mahasiswa. Kemudian borang nilai penguji dengan format file doc atau docx ataupun PDF dengan nama file borang nilai sempro _ nama mahasiswa. Kemudian untuk file nilai borang penguji ini hanya bisa dilihat oleh dosen penguji dan dosen pengampu mata kuliah. Sehingga file ini harus diprotek oleh dosen dengan password yang telah disepakati antara dosen
ketua dosen penguji dan dosen koordinator ataupun dosen pengampu. Selanjutnya yaitu adalah jika mahasiswa yang diuji tidak lulus seminar, perwakilan dosen penguji tetap akan melampirkan berita acara pada feedback files learning tanpa mengupload ataupun memberikan nilai kepada mahasiswa tersebut. Sedangkan mahasiswa yang tidak lulus itu bisa mengulang menyusun proposal risetnya, dibimbing oleh dosen pembimbing hingga disetujui dan kemudian bisa diseminarkan ulang atau bisa kembali pada poin 4 pada prosedur ini. Nah, kurang lebih nanti yang terlihat di learning mahasiswa, yaitu adalah pada bagian feedback files ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di learning, itu kita bisa lihat di bagian kanan. Jadi di sini ada tadi submission comment, di sini ada feedback files. Nah, di sini semua file yang akan dilampirkan oleh dosen penguji, kemudian dosen pengampu maupun dosen pembimbing akan memberikan nilai ataupun berita acaranya di sini. Jadi mahasiswa harus memantau juga feedback files pada bagian ini. Untuk tambahan informasi bagi dosen penguji ataupun dosen pembimbing, untuk upload feedback files bisa menggunakan pada bagian grade, kemudian setelah diklik maka bisa di-drag bagian bawah sini untuk penguploadan feedback files dan bisa mengupload di bagian ini. Kemudian di-save dan bisa kembali ke halaman sebelumnya. Setelah mahasiswa mendapatkan berita acara dari seminar proposal ataupun sidang riset yang sudah dilakukan, maka mahasiswa bisa melanjutkan pembimbingan kepada dosen pembimbing. Jadi mahasiswa harus merevisi sesuai masukan dari dosen penguji, kemudian mendapatkan ACC revisi setelah seminar proposal pada komen itu diberikan oleh dosen pembimbing. Jadi batas waktu revisi hingga mendapatkan komen ACC yaitu adalah 2 minggu. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jika dalam waktu 2 minggu mahasiswa tidak mendapatkan ACC revisi, maka mahasiswa tersebut akan dikenakan punishment untuk seminar ulang atau kembali pada ketentuan poin 5 pada prosedur ini. Jadi nanti akan seperti ini. Komen dari dosen pembimbing pertama yang untuk pendaftaran seminar proposal. Selanjutnya ini ada komen dari dosen pengampu dan yang selanjutnya adalah dosen pembimbing akan meng-ACC revisi setelah seminar proposal. Nah, selanjutnya pada step berikutnya yaitu mahasiswa bisa melanjutkan penulisan riset hingga 13 kali bimbingan. Jadi untuk syarat minimal bimbingan yaitu adalah 13 kali bimbingan, baik itu nanti luring ataupun daring. Jadi untuk format atau cara penguploadannya itu sama dengan step sebelumnya, yaitu pada proposal. Jadi mahasiswa perlu tetap mengupload kartu bimbingannya. Jadi kartu bimbingannya diupdate selalu dengan nama file yaitu kartu_nama_nim. Dan juga mahasiswa perlu melampirkan bukti. Jadi melampirkan bukti bimbingannya seperti tadi yaitu bisa jadi capture WhatsApp, bisa jadi capture email ataupun melalui Zoom dan platform lainnya. Dan nama filenya ini melanjutkan yang tadi. Jadi kalau misalnya proposal tadi ada 5 kali bimbingan, maka untuk selanjutnya diberikan nama bimbingan 6, bimbingan 7, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, yaitu adalah mendaftar sidang ke tata usaha. Jadi sama dengan sebelumnya, yaitu mendaftar sidang ke tata usaha. Kemudian tata usaha akan membukakan
portal pengumpulan berkas untuk mahasiswa tersebut. Dan selanjutnya baru mahasiswa bisa mengunggah atau mengupload berkas pendaftaran yang sudah disyaratkan oleh jurusan manajemen bisnis, yaitu yang pertama adalah mengupload borang pendaftaran, yaitu dengan format file doc atau docx dengan mengisi nama, NIM, nomor handphone, judul, tanggal, nama mahasiswa, nama dosen pembimbing pada borang yang sudah disertakan dan disertakan tanda tangan hasil scan oleh mahasiswa saja, tanpa tanda tangan dosen pembimbing. Nah, nama filenya yang perlu diperhatikan juga yaitu adalah borang daftar sidang underscore nama mahasiswa. Yang kedua yaitu file atau berkas borang penilaian sidang. Nah, berkas borang penilaian sidang ini nantinya juga akan disediakan atau dilampirkan oleh dosen pengampu di learning. Mahasiswa tinggal mendownload saja template-nya, kemudian mengisi dengan nama, NIM, dan judul masing-masing riset mahasiswa. Kemudian setelah diisi dan diupload lagi dengan format nama file, yaitu borang nilai sidang underscore nama mahasiswa. Yang ketiga adalah file hasil risetnya dengan format doc atau docx dengan nama file, yaitu riset underscore nama mahasiswa. Dan yang keempat itu adalah plagiarism checker, yaitu dengan ketentuan maksimal yaitu 30% menggunakan website Identicat. Nah, untuk pengecekan plagiarism ini mahasiswa perlu berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing akan memfasilitasi untuk plagiarism checker ini. Kemudian setelah nanti mahasiswa mendapatkan hasil plagiarism check-nya di Identicat, mahasiswa bisa melampirkan hasil plagiarism checker-nya dengan format nama file cek plagiat riset underscore nama mahasiswa dan diupload juga ke portal pengumpulan berkas. Selanjutnya adalah link YouTube video presentasi. Nah, link YouTube video presentasi ini yaitu video presentasi yang mahasiswa buat dan direkam, kemudian diupload di YouTube. Nah, linknya mahasiswa bisa melampirkan dengan file, yaitu file Microsoft Word, ya, dengan format nama file, video presentasi, underscore nama mahasiswa. Dan nanti dilampirkan atau di-upload juga di portal pengumpulan berkas mahasiswa. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, itu adalah PowerPoint-nya. Dengan format nama file, ppt underscore nama mahasiswa. Nah, perlu diperhatikan dari 6 file ini harus ada di portal pengumpulan berkas mahasiswa. Untuk selanjutnya nanti dicek oleh dosen pembimbing. Jadi mahasiswa tetap komunikasi ke dosen pembimbing bahwa yang bersangkutan sudah melengkapi berkas di learning, sehingga nanti dosen pembimbing akan cek berkas-berkasnya dan akan memberikan komentar ACC pendaftaran sidang skripsi. Oke, kemudian setelah diberikan komentar oleh dosen pembimbing, maka dosen pengampu akan mengecek kembali berkas-berkas yang sudah dikumpulkan mahasiswa dan memberikan komentar disidangkan. Jadi hampir sama dengan step di bagian pengajuan proposal sebelumnya. Nah, setelah dikomen oleh dosen pengampu mata kuliah, kemudian dosen pengampu akan membuatkan jadwal dan diumumkan atau di-share di WhatsApp group mahasiswa masing-masing program studi. Selanjutnya, mahasiswa akan diuji oleh 2 dosen penguji, baik itu nanti melalui daring ataupun luring. Dan yang perlu diperhatikan juga, mahasiswa yang akan mempersiapkan platform untuk sidangnya. Jadi kalau misalnya menggunakan Zoom, mahasiswa harus mempersiapkan link Zoom-nya selambat-lambatnya 1 jam sebelum sidang dijadwalkan.
Nah, untuk info link ini nanti bisa disampaikan di WhatsApp grup masing-masing program studi. Baik, yang selanjutnya yaitu nanti salah satu dosen penguji itu akan mengunggah berita acara sidang dan mengunggah borang nilai sidang mahasiswa. Jadi nanti sama seperti sebelumnya, dosen penguji akan melampirkan atau mengupload feedback files, yaitu terdiri dari berita acara sidang. Kalau di sini kita bisa lihat dengan format nama file berita acara sidang underscore nama mahasiswa. Yang selanjutnya adalah borang nilai penguji dengan format file doc atau docx ataupun PDF dengan nama file nilai sidang underscore nama mahasiswa. Dan file akan diprotek dengan password yang sudah disepakati oleh ketua dosen penguji dan dosen pengampu. Selanjutnya, jika mahasiswa yang diuji tidak lulus sidang, maka perwakilan dosen penguji tetap akan melampirkan berita acara pada feedback files tanpa memberikan nilai. Dan sedangkan mahasiswa yang tidak lulus, selanjutnya mengulang untuk menyusun risetnya, dibimbing kembali oleh dosen pembimbing, hingga bisa layak untuk disidangkan ulang, atau di sini kembali pada ketentuan poin 13 pada prosedur ini. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk mahasiswa yang lulus ya, untuk mahasiswa yang lulus dari sidang riset, yaitu nanti mahasiswa bisa melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing hingga mendapatkan ACC revisi setelah sidang. Jadi pembimbingan hanya dilakukan kepada dosen pembimbing tanpa dosen penguji. Nah, sebelum mahasiswa di ACC, mahasiswa juga perlu melengkapi artikel. Jadi artikel Inggris yang nanti akan diberikan template-nya pada bab 3. Selanjutnya, melampirkan dengan format nama file riset English underscore nama mahasiswa. Dan juga report plagiarism artikel bahasa Inggrisnya dengan menggunakan website Authenticate dengan ketentuan maksimal 20% dan format nama filenya cek plagiat artikel English underscore nama mahasiswa. Baik, setelah melengkapi file di atas dan sudah melakukan revisi, kemudian dosen pembimbing akan memberikan komentar ACC revisi setelah sidang pada section komen di learning masing-masing mahasiswa. Dan yang perlu diperhatikan juga yaitu untuk batas waktu revisinya yaitu 2 minggu dari tanggal sidang. Jadi jika melebihi waktu dari 2 minggu, mahasiswa harus mengulang sidang atau kembali pada ketentuan poin 14. Untuk selanjutnya yaitu penyelesaian kelengkapan administrasi riset. Jadi tadi setelah melengkapi ACC revisi, mahasiswa perlu melengkapi file-file berkas setelah sidang, yaitu berkasnya adalah TKT meter. TKT meter ini adalah tingkat kesiapan teknologi pada hasil risetnya. Nanti untuk TKT meter, mahasiswa bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing untuk cara pengisian dan maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Selanjutnya, jika sudah diisi, mahasiswa mengupload kembali file TKT meternya di portal pengumpulan berkas mahasiswa dan nanti ACC TKT meter akan diberikan oleh dosen pembimbing di kolom komentar masing-masing mahasiswa. Selanjutnya yang file kedua yaitu adalah Katsinov. Katsinov atau tingkat kesiapan inovasi nanti juga akan dipandu oleh dosen pembimbingnya masing-masing untuk pengisiannya. Sehingga setelah mahasiswa mengisi Katsinov ini, mahasiswa bisa melampirkannya di portal pengumpulan berkas masing-masing mahasiswa dan nanti akan dicek oleh dosen pembimbing
dan akan diberikan komentar ACC Katsinov. Selanjutnya yaitu adalah lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini filenya perlu diupload oleh mahasiswa, yaitu di portal pengumpulan berkas dengan format file yaitu doc atau docx, dan kemudian mahasiswa perlu meminta ACC bahwa lembar pengesahannya sudah sesuai. Jadi yang dimintakan ACC yaitu adalah dosen-dosen yang ada di dalam lembar pengesahan, yaitu adalah dosen pembimbing, ketua penguji, anggota penguji, maupun ketua program studi. Nanti setelah masing-masing dosen ini memberikan komentar, yaitu komentarnya adalah ACC lembar pengesahan. Jadi nanti masing-masing dosen memberikan komentar ini di learning, di portal pengumpulan berkas masing-masing mahasiswa. Baru nanti setelah itu Tata Usaha Manajemen Bisnis akan mengunggah lembar pengesahan yang sudah ditandatangani scan oleh masing-masing dosen di kolom feedback files, tempat pengumpulan berkas mahasiswa. Kemudian untuk kartu bimbingan, jadi setelah tadi mahasiswa melengkapi kartu bimbingan di portal learning di masing-masing dosen pembimbing, nanti tata usaha akan cek. Jadi misalnya mahasiswa melengkapi ya di sini, nanti tata usaha manajemen bisnis akan cek kalau kartu bimbingannya sudah sesuai dengan bukti bimbingan yang dilampirkan oleh mahasiswa. Kalau sudah sesuai, nanti mahasiswa akan mendapatkan kartu bimbingan yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing pada kolom feedback files tempat pengumpulan berkas mahasiswa. Nah, nanti kartu bimbingan ini yang sudah ditandatangani akan diberikan oleh tata usaha manajemen bisnis. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah lembar publikasi. Jadi untuk lembar publikasi ini adalah terkait dengan syarat yudisium. Jadi mahasiswa perlu mengumpulkan lembar publikasi yang syaratnya adalah tanda tangan basah untuk masing-masing pihak yang ada di lembar publikasi tersebut. Yaitu nanti adalah perusahaan yang menjadi objek tempat pengambilan data riset mahasiswa. Yang kedua yaitu adalah dosen pembimbing. Dan yang ketiga yaitu adalah mahasiswa itu sendiri. Nah, ketentuan ini bisa dibaca di prosedur dan panduan untuk ketentuan-ketentuan dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan setelah melengkapi semua berkas di atas, maka nanti penyerahan syarat yudisium atau pendaftaran wisuda bisa dilakukan ke tata usaha manajemen bisnis. Tentunya dengan berkoordinasi terlebih dahulu dan menghubungi pihak tata usaha manajemen bisnis. Baik, sekian penjelasan mengenai bab 2 pada buku panduan dan prosedur riset di manajemen bisnis. Untuk selanjutnya, pertanyaan dan masukan akan dilakukan melalui via Zoom secara sinkron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.